Memperbarui niat itu apa sih? Intinya gitu ya. Kan kita dibacakan untuk selalu memperbarui niat. Memperbarui niat itu gini loh. Satu ya, memang terkadang dalam hidup ini contoh, kita ini nggak sengaja niatnya itu hidup ini kepingin apa? Kepingin sugih. Tok. Wes itu. Diperbarui dengan aku kepingin sugih iki sing manfaat. Ini namanya niat. Kudu sugih, kudu. Jadi itu kebaruannya ini harus ada sesuatu yang melebihi dari yang lain sebelumnya. Kemudian aku niat perempuan, ada orang niat seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita karena kecantikannya. Menurut syariat pokoknya ono mempelai laki dan perempuan, ada walinya, ada saksinya, ya, ada ijab kabul, selesai sudah kan. Nah, kemudian karena apa? Karena kecantikannya, karena baikannya, ditambahi meneh. Diperbarui niat ini dengan cara apa? Dengan cara aku lillahi ta'ala menikah sama orang ini. Gitu loh. Itu namanya memperbarui niat. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Dan niat itu kasih apa ya? Dibanyak-banyakin niat nggak apa-apa. Dibanyak niat nggak masalah. Makanya ada ulama itu, saya lupa namanya itu. Ada kok pembahasan tentang niat-niat itu banyak. Itu ada sendiri itu. Itu malah ada gini. Bangun tidur ya. Aku niat bangun tidur ini karena Allah Subhanahu wa taala. Aku niat membuka mataku karena Allah. Sampai sebegitu detail. Ya, aku niat melihat istriku ini karena Allah Ta'ala. Aku niat mencintai istriku ini karena Allah. Aku niat berbaik kepada Allah sampai segitu. Awal itu dibanyak ini ada dene engkuk moro ono enggak enak wis sing penting untuk pahala niat gitu loh. Karena saking pentingnya niat gitu loh. Karena manusia enggak bisa sempurna semuanya niatnya terjadi gitu. Aku bawa tapi ya enggak iso, mungkin li ulama mungkin iso mungkin ya. Mungkin di orang alim mungkin bisa, tapi li wong sing apa-apaan kan kangelan. Ya, kangelan. Contohnya ulama-ulama zaman dahulu. Ulama-ulama zaman dahulu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100.000 sekali sehari itu. Sholawat 100.000. Hauqalah la haula wala quwata illa billah 100.000. Lek ini 100.000 gak nutu gak kerja apa-apaan. Nah, gitu itu loh bisa baca Quran, cik khatam jian. Ya. Yo cik kerja, yo cik mulang. Itu kan barokah sih memang. Tapi dia pasti ada silsil ilm. Ada rahasia-rahasia ilmu yang diberikan kepada orang itu gitu loh. Ya. Diberikan kok iso ya, gak nutuk. Ya wong ulama kan tenang-tenangnya bukan aku ya, bisa berarti wong liya, bisa ki tidak benernya. Jadi kasih garis-garis. Nah, kemudian dengan memperbarui niat, setiap hari dilakukan, biarpun sudah pernah melakukan. Contohnya kita ikut ya, aku harus balik, aku niat mulai sekarang diriku sudah balik, aku niat bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wajibnya kan sekali, man. Pada waktu balik. Dan wajib juga kepada orang tuanya untuk memberitahu, balik iki. Pernah dibahas dulu ya? Pernah kan dibahas dulu ya? Balik sampai anaknya gini-gini tak kena nih. Nah, terserah. Itu langsung kita juga atau ditunda boleh. Nanti sudah. Besok atau nanti setelah saya sholat baru saya niat seperti itu, terserah. Tapi sunnahnya langsung juga cuma diluk tok ae lho. Sekilu marah wajib sekali. Tapi
Dilakukan setiap hari, diperbuat setiap hari, itu sunnah. Lebih baik kan dulu setiap hari. Makanya setiap sholat itu karena ada doa itu aja, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi ta'ala. Ya begitu. Kan seperti itu juga itikad itu. Lillahi ta'ala sudah. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan sebagainya. Dan terusnya itu. Itu dilakukan apa? Ya setiap hari. Sekali-sekali ya, ini sudah gugur sekali sudah gugur. Tapi kan dilakukan setiap hari kan lebih baik. Diperbarui setiap hari lebih baik. Dan kalau bisa kemudian dilakukan salah satunya yang tadi pertama kita bahas ada pembaharuan, diperbarui. Diperbarui itu loh, kalau bisa lebih baik. Kalau bisa lebih baik. Mesti ada tambahan kok dari rahasia Allah. Sampai-sampai ada yang nikah tajadud ya. Apa tajadud memperbarui ini nikah? Bukan berarti nikahnya batal, tetap sah. Dia memperbarui aja. Jadi kok nikah biasa itu loh. Ada seperti itu yang melakukan itu ada. Oh sampean kenapa? Oh sampean tajadud meneh. Oh tajadud meneh. Berhubung tajadud karena kepingin delok wong. Kadang-kadang malah bisa ada itu terjadi. Na'udzubillah min dzalik ya. Itu malah karuan. Ada karena bukan lillahi ta'ala. Pertama lillahi ta'ala mungkin ya nikahnya. Kemudian tambah enak. Tajadud tambah gak karuan apa? Ada itu ada. Tapi ada yang tajadud malah tambah harmonis ya ada juga. Tambah harmonis gitu. Orang yang tajadud tambah gak karuan. Bingung enak loh tuh loh. Mau tambah gak karuan ini sih. Ya berarti tergantung niatnya ya. Berarti memperbarui niatnya enggak memperbarui niat. Ya itu, jadi pertama niat memperbarui niat itu satu adalah proses niatnya itu lebih baik dari yang pertama. Ya, dari yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbarui niat itu adalah dengan istiqomah. Istiqomah itu wajibnya sekali sudah, tapi dilakukan terus-menerus. Gitu loh. Ya, seperti aku niat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya pada waktu balik. Orang tua memberikan kewajiban itu juga waktu dia mulai balik. Itu wanita, Pak, Ayah atau Bu, Mami, Mama, saya kok ada darah ya, maaf ya. Kok ada darah kemarin? Oh, kamu sudah balik. Sini sekarang. Karena sekarang kamu harus ada itikad di sini. Ayo. Mulai sekarang tanamkan dari dirimu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tetapkan dalam hati kamu. Nah, boleh sekarang, boleh nanti. Gitu loh. Ya, tapi wajibnya orang tua boleh tahu, ya pada segitu juga. Anaknya gitu juga. Ya wis. Nah, dene itu dilakukan setiap hari kan gak apa-apa, diperbarui. Jadi diistiqomahkan. Tangi jeleng main donga langsung berdoa fi kulli wa kullu hayati lillahi ta'ala. Dalam setiap kehidupan dan seluruh kehidupanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak lagi ini. Diperbarui terus setiap hari. Jadi doa niat libase Bu Saidah niat jamak gitu sih. Ya. Jadi setiap fikulli wa kullu hayati lillahi ta'ala. Setiap kehidupanku dan semua kehidupanku ya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saya memegang pulpen, setiap saya melihat orang, ya pokoknya kemudian juga seluruh aktivitas diriku ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu niat jamak. Itu apa-apa dilakukan apa? Bawan dina enggak apa-apa. Gitu loh. Ya. Aku enggak iso spesifik kayak ulama-ulama ngono lho. Aku niat memejamkan dan membukakan mataku karena Allah Subhanahu wa taala. Aku niat
telingaku untuk mendengarkan hanya karena Allah. Aku kok ulama aku kangelen aku. Iki di jasadku tok lho, gong liyane lho. Gontak niati menakno keluargaku, umpamanya seperti itu lho. Karena ulama itu kan waktunya ada barokah ya, Umar ya. Banyak barokah. Sehingga ulama zaman dulu itu meniatkan setiap matanya, setiap telinganya, setiap tangannya. Ya. Ya. Kemudian roksen apa setiap apa yang ada di kepala rambutnya ini hanya kalau itu bukan hanya diri tapi keluarganya, dia punya istri, istrinya diniatkan, aku niatkan ini untuk Allah Ta'ala, ini untuk Allah Ta'ala. Hati bojo pin dan yang lanang jangan pin yo sengkoe koyo ngene. Aku pikir kok sengkoh temanku angel temen gini. Tapi ulama ini memang gitu. Aku niatkan untuk anakku ini setiap matanya membuka ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ayo delok Quran kasan delok barang sing haram. Akhirnya terus itu. Berhubung ditungakno bendino. Terus bengine jadi ditungakno pisan. Ya. Didelok anake langsung ditungakno. Al-Fatihah dan sebagainya lah. Kan doanya juga ada, ya. Juga itu doanya, macam-macam doanya. Kalau saya dikasih itu contohnya anaknya di Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah di depannya. Kemudian salah satu guru saya kan banyak. Salah satu guru saya mengatakan gini, satu, setiap fikulil lain dalam setiap malam, setiap malam ya, malam bangunkan dirimu, delokon bojomu, delokon anakmu. Lihatlah istrimu dan lihatlah anak-anakmu. Satu, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Satu kali. Kemudian bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian Al-Mu'awwidzatain masing-masing 1 kali. Ya. Kemudian dibaca, suruh baca Allahu la ilaha illallah, ayat kursi. Ayat kursi 1 kali. Kemudian baca Allahumma sholli ala Muhammadin nuri dzati wa basri salim sifati wa ala wasallim 1 kali. Ya. 1 kali. Kemudian baca ini Allahumma bisidika bidzatika bisifatika biwujudika biaf'alika la ilaha illa anta Muhammadur Rasulika inni as'aluka. Ya, langsung disebut. Aku mohon ya Allah kepada as'aluka kepada dirimu, Allahumma ja'alhu minat tawabin wa minat, seperti orang wudu itu loh. Wa minal mutatahhirin wa minal muttaqin. Langsung ditutup lagi baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, baca sholawat, terakhir tutup dengan Al-Fatihah 1 kali. Setiap anak setiap malam. Nanti kudu ndelok tok ini. Oh, turu. Gitu dah. Tapi juga ada guru saya yang lain mengatakan beda. Gitu loh. Tapi intinya sama. Intinya sama. Ojo sampai yo, ketika guru saya yang satunya, ojo sampai keluargamu, ahlimu, istri dan anak-anakmu itu tidak engkau bacakan Al-Quran pada waktu tidur. Bacakan Al-Fatihah 7 kali. Ini dari satu guru saya lain ya. Al-Fatihah 7 kali. 7 kali. Nah, Al-Fatihah 7 kali. Bacakan Al-Fatihah. Kemudian bacakan sholawat nariyah 11 kali. 11 kali. Ya. Kemudian tambahilah dengan baca 3 kali ayat kursi. Ya. Kemudian terakhir baca sholawat, hamdalah, Al-Fatihah. Hampir-hampir sama sebenarnya. Setiap anaknya dibaca gitu. Dan kamu kalau punya murid, punya teman, juga bacakan itu.
Gitu. Di samping kan mendoakan yang lain. Oh, si fulan ini punya masalah ini. Di samping bacakan gini, langsung disambung dengan bacaan, ya Allahumma ini. Ya Allah, sesungguhnya innahu, sesungguhnya dia itu punya gini ya Allah, masalah gini. Selesaikan ya Allah dengan barokah doa ini. Membaca doa sudah. Tadi bacaan sholawat, bacaan itu. Di samping itu. Kan kita wajib mendoakan saudara kita muslim, kan wajib semuanya. Ya. Soalnya di Jumatan itu. Kalau yang khutbah itu tidak membaca Allahumma ighfir lil muslimin dan muslimat, boleh enggak? Enggak baca itu. Enggak boleh, enggak sah itu salat Jumatnya. Karena satu kewajiban itu mendoakan orang muslim semuanya. Makanya mendoakan setiap muslim semuanya itu juga wajib gitu. Lek gak iso yang maca Allahumma ighfir lana wa li walidina wa jamil mu'minina wal muslimat ahya'i wal amwat. Itu enak wis. Ya Allah, maafkan diriku dan semua umat muslim semuanya, juga orang tua aku, mari ya. Karena wajib. Nah, jadi niat hasilnya bahas niat, bukan mau melatar ini. Nah, niat itu, pertama tadi itu harus ada lebih baik dari sebelumnya. Pertama memang niati karena dulu wajahnya yang cantik, dan dia mengiyakan karena menikah dengan seorang lelaki yang tampan. Berikutnya ditambahi, aku karena Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW untuk menikah sama dia. Ditambahi niatnya. Kemudian istiqomahkan niat itu. Istiqomahkan terus setiap hari. Kalau gak bisa setiap aspek kita niatkan, ya dijamak saja, gak masalah. Ya. Fikuli wa kullu hayati lillahi ta'ala. Nama itu seperti tadi itu. Bangun tidur macam itu. Wis tadi enak. Ngarep apa melaku ini karena Allah Ta'ala. Senyumnya juga berpahala, enak. Kalau sama senyum ini tak guyu, delok HP meneh mbek guyu. Mbok delok HP ku apa karo guyu dhewe mana ya? Guyune iki aku dadi pahala. Gitu lek mek guyu kadang-kadang kan sing diguyu juga ana apa-apane. Berjalan kita melangkahkan kaki. Melangkah mubah kan. Hukumnya mubah kan melangkah ini? Ya, gak ada pahalanya kan? Ketika di dia itu ada pahala, minimal ada langkah. Belum lagi kalau ada majelis taklim, setiap langkah beda. Belum lagi kemudian aku tak niat melangkah nang masjid. Langkah juga beda pahalanya. Aku niat melangkah silaturahmi, beda lagi. Wis untuk pahala biro yang lagi. Gitu loh. Jangan tadi mau melakukan perbuatan sesuatu itu ojo muspro. Buka benar. Jadi ojo muspro gitu. Yang dilakukan itu ojo muspro. Ya. Contohnya Mbak Pusta itu, gimana kalau saya usaha ini? Gimana kalau usaha ini? Gunanya apa? Jangan gak muspro gitu loh. Melakoni tuas melaku, tapi syukur-syukur melaku. Maka kita tentukan langkah kita. Gitu loh. Aku pingin ini, karping ini, berpahala. Saya enak kan gitu. Intinya di situ-situ saja. Jadi itu dua itu. Bagaimana itu maksudnya memperbarui niat ini itu maksudnya adalah memperbarui menjadi lebih baik dari niat sebelumnya. Yang kedua itu diistiqomahkan. Ya, gitu ya. Ada tanya lagi? Nggak ada. Ya semoga aja itu memberikan manfaat. Al-Fatihah.